Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faisal Barulusna, akan mempresentasikan PPT tentang Big Data Analytics, Big Data Data Science. Yang A, pengertian Big Data Analytics. Big Data Analytics adalah proses penggalian informasi yang berguna dengan menganalisis berbagai jenis kumpulan data yang berukuran besar. B, beberapa sektor yang menggunakan Big Data Analytics. Yang pertama itu 1. Komisi Bursa dan Perdagangan menggunakan Big Data Analytics untuk memastikan bahwa tidak ada perdagangan ilegal yang terjadi dengan cara memantau pasar saham. 2. Dalam sektor komunikasi dan media, Big Data Analytics digunakan untuk menayangkan reportase peristiwa real time di seluruh dunia pada beberapa platform, misalnya seluler, web, dan TV secara bersamaan. Yang ketiga itu sektor olahraga. Sektor ini menggunakan Big Data Analytics untuk memahami pola penayangan berbagai acara di wilayah tertentu dan memantau kinerja masing-masing pemain dan tim dengan analisis. Contoh acara olahraga yang menggunakan Big Data Analytics adalah Piala Dunia Kriket, Piala Dunia FIFA, dan Wimbledon. Yang keempat itu yang terakhir, sektor yang menggunakan Big Data Analytics adalah sektor perawatan dan kesehatan. Sektor ini menggunakan Big Data Analytics untuk mengumpulkan data kesehatan masyarakat. Yang C, kegunaan Big Data Analytics untuk perkembangan bisnis. Kegunaan Big Data Analytics untuk perkembangan bisnis. Salah satu fungsi Big Data Analytics untuk perkembangan bisnis adalah membantu manajemen untuk membuat keputusan yang lebih baik. Big Data Analytics di sini berperan sebagai penasehat perencanaan strategis bagi perusahaan. Big Data Analytics akan membantu manajemen dan staf untuk meningkatkan kemampuan analitis dan keterampilan pengambilan keputusan. Selain membantu mengambil keputusan, Big Data Analytics juga mengidentifikasi tren pasar. Fungsi lain dari Big Data Analytics adalah membantu proses perekrutan bibit unggul yang dapat membantu meningkatkan performa bisnis. Yang D, Big Data. Big Data merupakan istilah kumpulan data yang berukuran besar, memiliki laju pertumbuhan yang begitu cepat, dan sebagian besar terdiri dari data yang tidak terstruktur. 1. Karakteristik dan cara mengolah Big Data. Big Data memiliki ciri-ciri berukuran sangat besar, variatif, memiliki laju pertumbuhan yang cepat, dan sebagian besar tidak terstruktur. Jika ciri-ciri ini biasa dikenal dengan 3V Big Data. Istilah 3V Big Data pertama diperkenalkan oleh perusahaan riset dan konsultan IT bernama Gartner. Cara kerja dan pengolahan Big Data sedikit berbeda dari data yang sudah tersimpan di database. Proses pertama yang dilakukan dalam Big Data Analytics adalah mengintegrasi data. Proses kedua yang dilakukan dengan Big Data adalah memanage data. Agar Big Data dapat diatur, maka perlu adanya proses penyimpanan yang tepat. Proses yang ketiga dalam pengolahan Big Data adalah menganalisis data. Setelah data berhasil diolah dan dianalisis, maka kita akan mendapatkan input dan insight baru yang berguna bagi proses pengambilan keputusan. Lanjut. Yang kedua, fungsi Big Data. Big Data dapat dimanfaatkan oleh berbagai perusahaan. Salah satu contoh manfaat Big Data bagi perusahaan adalah meningkatkan penjualan. Selain meningkatkan penjualan, Big Data juga bermanfaat untuk meningkatkan loyalitas konsumen. Yang ketiga, kelebihan dan kekurangan Big Data. Big Data dapat dimanfaatkan di berbagai sektor. Dengan memanfaatkan Big Data, perusahaan akan mendapatkan insight lebih sebagai pertimbangan dalam mengambil keputusan bisnis.
Selain itu, big data bisa ditemukan di berbagai sumber dan sebagian besar berasal dari sumber yang gratis. Kemudian, adapun kelemahannya yang harus diperhatikan adalah proses pengolahan big data yang memerlukan software khusus dengan coding atau sintaks yang berbeda-beda. Oleh karena itu, perusahaan membutuhkan praktisi data yang tidak murah. Yang E, data science. Data science adalah studi tentang data meta dan unstructured, data yang diolah melalui keterampilan analitis, programming, dan bisnis. Bidang ini menggunakan metode, proses algoritma, dan bisnis. Bidang ini menggunakan metode proses algoritma dan sistem ilmiah untuk menghasilkan wawasan dari pola dan tren. 1. Kegunaan data science. Yang pertama itu pencarian internet. Di sini algoritma data science digunakan search engine untuk menghasilkan hasil pencarian terbaik untuk permintaan pencarian dalam hitungan detik. Yang kedua itu digital advertisement. Di sini algoritma data science digunakan oleh digital marketing atau pemasaran. Yang kedua, karir di data science. Banyak industri data science mengambil keuntungan dari bidang data science. Di antaranya melingkupi departemen penjualan dan marketing atau pemasaran, institusi bank dan layanan streaming, perusahaan pengiriman, dan lain-lain. Dengan prediksi para ahli yang mengatakan akan ada 40 zettabyte jumlah data pada tahun 2020. Data science akan memberikan banyak peluang pekerjaan asah kemampuanmu di SAS, programming R, garing, Python, Hadoop, SQL database, keahlian analitis, statistik, matematika, dan pemikiran visioner untuk mendapatkan pekerjaan terbaik sebagai profesional data science. Yang F, persamaan big data dan data science. Persamaan antara big data dan data science adalah sama-sama dapat digunakan di berbagai bidang. Dalam data science pun ada pengolahan big data. Salah satu profesi yang bertanggung jawab mengolah big data adalah data science. Dengan meningkatkan produksi data, semakin banyak pula perusahaan yang merekrut data science untuk mengolah big data tersebut. Terima kasih. Sekian dulu presentasi dari saya. Saya tutupi kalau ada salah dan kurangnya saya mohon maaf. Saya tutupi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.